Analisis stakeholder. Semakin banyak dan beragamnya aktor yang terlibat dalam proses kebijakan menjadi dasar kebutuhan untuk memetakan keterlibatan masing-masing aktor. Peta tersebut dibutuhkan untuk pembuat kebijakan, antara lain untuk menilai kesiapan dan kelayakan penerapan sebuah kebijakan, dan juga menjelaskan berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan. Pemetaan yang didapat dari analisis stakeholder akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk mengembangkan strategi dan menurunkan respon oposisi kebijakan, baik tingkat lokal, nasional, maupun regional, tidak terkecuali sektor kesehatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Souza dan Ruari, hasil pemetaan aktor kebijakan dapat memfasilitasi pelayanan kebijakan, keputusan spesifik atau tujuan organisasi, dan menjadi dasar untuk mengembangkan strategi mengelola key stakeholder dalam kebijakan kesehatan. Pengertian stakeholder. Aktor adalah salah satu pilar utama dalam proses pengembangan kebijakan yang penting untuk dianalisis. Peran dan keterlibatan aktor dipengaruhi oleh konteks di mana aktor-aktor tersebut berada, posisi aktor dalam struktur kekuasaan, nilai dan ekspektasinya. Kerangka yang lazim digunakan untuk menganalisis dengan utuh mengembangkan kebijakan disebut sebagai segitiga analisis. Segitiga analisis itu terdiri dari aktor, individu, kelompok, dan organisasi. Ini adalah gambar segitiga kebijakan kesehatan. Sumbernya adalah Ward and Gilstone tahun 94. Pada gambar segitiga analisis kebijakan ini terlihat bahwa aktor ada pusat dari kerangka kebijakan kesehatan. Aktor dapat bertindak sebagai individu, kelompok, atau organisasi. Contoh individu yang berperan dalam kerangka kerja kebijakan kesehatan adalah Menteri Kesehatan, sedangkan kelompok ahli kesehatan bertindak sebagai kelompok yang mampu mempengaruhi kebijakan. Sementara Kementerian Kesehatan adalah contoh lembaga organisasi yang berperan langsung dalam kebijakan kesehatan Indonesia. Namun memang terdapat anggapan bahwa gambar tersebut merupakan simplifikasi dari fakta yang muncul, karena sesungguhnya individu tidak dapat dipisahkan dari organisasi tempat ia bekerja. Berikutnya, organisasi atau kelompok terdiri dari banyak orang yang memiliki nilai atau keyakinan berbeda-beda serta tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapatnya. Artinya, tidak selalu terdapat garis tegas untuk memisahkan antara aktor kebijakan sebagai individu, kelompok, atau organisasi. Menurut Edward Freeman dan Summer, dalam Brisson mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat dipengaruhi oleh pencapaian sasaran organisasi atau lahirnya sebuah keputusan atau kebijakan. Stakeholder juga termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap isu atau kebijakan atau orang-orang yang dipengaruhi oleh kebijakan tersebut, atau pula orang-orang yang mempunyai peran dalam proses kebijakan, khusus pembuat dan pelaksana kebijakan.
Selain itu, stakeholder diidentifikasikan sebagai individu, komunitas, kelompok, atau organisasi yang berkepentingan terhadap dampak intervensi sebuah keputusan atau kebijakan, yaitu mereka yang dipengaruhi atau justru mempengaruhi intervensi kebijakan baik secara positif atau negatif. Dengan membandingkan pengertian aktor stakeholder di atas, maka dapat dimaknai bahwa aktor adalah stakeholder. Stakeholder terdiri dari para aktor yang muncul dan terlibat karena kepentingan terhadap sebuah isu strategis yang sedang diperbincangkan, atau aktor-aktor yang memang memiliki kedudukan atau posisi tertentu yang terkena pengaruh sebuah kebijakan. Kesemuanya dapat mempengaruhi secara aktif atau pasif sebuah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Jelas bahwa stakeholder adalah aktor baik secara individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan atau dipengaruhi kebijakan tersebut sehingga berperan dalam proses pengembangan kebijakan. Upaya untuk memahami stakeholder pengembangan kebijakan, upaya untuk memahami stakeholder bagaimana perannya selain dibedakan dari jenisnya, yaitu individu, kelompok, atau lembaga organisasi. Dapat dilihat dari lingkup atau sektor di mana stakeholder berada. Jadi stakeholder dari sektor privat adalah koperasi atau bisnis, asosiasi bisnis, lembaga profesional, pemimpin bisnis individu, atau institusi keuangan. Stakeholder dari sektor publik seperti lembaga eksekutif, kementerian dan penasihatnya, aparatur sipil negara dan departemennya, birokrasi, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, partai politik, pemerintah daerah, pihak militer, komisi dan lembaga internasional seperti Bank Dunia. Stakeholder dari kalangan masyarakat madani seperti media, kelompok keagamaan, sekolah, universitas, kelompok gerakan dan advokasi sosial, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat yang berskala nasional maupun internasional. Searah dengan penjelasan tersebut, Lucy Gilson juga menyampaikan bahwa selain tingkat daerah maupun nasional, terdapat pula aktor kebijakan stakeholder dari organisasi bilateral, regional, maupun internasional yang berperan, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sehingga mempengaruhi sektor kondisi kesehatan. Berdasarkan latar belakang atau asal lembaga, stakeholder dapat berasal sebuah organisasi gerakan masyarakat yang madani yang bersifat transnasional dan muncul sebagai hasil inisiatif kerjasama antara sektor privat dan publik. Seperti Gates Foundation dapat pula murni berasal dari sektor publik atau privat. Sebagaimana penjelasan Zimmer, yaitu stakeholder ini biasa dikelompokkan dalam aktor nasional internasional yang bertindak sebagai pemberi dana, aktor politik baik legislatif maupun eksekutif, serikat kerja atau serikat profesi kesehatan, aktor swasta, lembaga swasta masyarakat madani, dan pengguna pelayanan. Selanjutnya kita akan membahas analisis stakeholder. Didefinisikan sebagai proses mengumpulkan dan menganalisis informasi kualitatif secara sistematik untuk menentukan kepentingan seharusnya dipertimbangkan ketika mengembangkan dan melaksanakan kebijakan atau program. Selain itu, analisis stakeholder juga merupakan pendekatan atau alat untuk mengetahui, memetakan para aktor, baik secara individu atau organisasi, sehingga dapat memahami perilaku, intensi, hubungan, dan kepentingan antar aktor tersebut, juga menilai pengaruh sumber daya
aktor-aktor tersebut dimiliki dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Pada tingkat makro, analisis pemangku kepentingan difokuskan pada key stakeholder yang signifikan mempengaruhi rancangan implementasi dan dampak dari reformasi kebijakan. Analisis stakeholder bermanfaat untuk memetakan posisi aktor-aktor yang terkait dan terlibat dengan sebuah isu kebijakan, termasuk pula kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Lebih lanjut, analisis stakeholder juga dapat mengidentifikasi karakteristik stakeholder, kepentingan, serta sifat dan tingkat pengaruhnya terhadap implementasi dan pengembangan kebijakan. Jadi analisis dan pemetaan stakeholder adalah pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan beragam stakeholder berdasarkan fokus, kepentingan, pengaruh, legitimasi kekuasaan, dan hal lainnya. Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, maka dapat dipahami analisis stakeholder adalah alat untuk menganalisis aktor-aktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi adalah suatu kebijakan sehingga membuat kebijakan dapat memahami perilaku, hubungan, sumber yang dimiliki, kepentingan aktor-aktor tersebut dalam proses kebijakan, intensi aktor yang baik mendukung maupun menolak kebijakan, dan merumuskan strategi aliansi terhadap aktor-aktor tersebut berdasarkan intensi sumber daya yang dikuasai. Analisis stakeholder merupakan analisis pemangku kepentingan yang menjelaskan posisi, peran, pengaruh, kepentingan, serta arah dukungan para aktor dan pelaku kebijakan terhadap suatu kebijakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan analisis stakeholder sebagai peta yang mengidentifikasikan aktor kunci dan asesmen pengetahuan, kepentingan, posisi, aliansi, serta kepentingan hal yang terkait dengan kebijakan. Informasi ini penting untuk merancang strategi politik yang berdampak pada perubahan dan akan menyebabkan interaksi pembuat kebijakan lebih efektif karena langsung berhubungan dengan key stakeholder. Interaksi tersebut juga dapat meningkatkan dukungan terhadap kebijakan atau program yang akan dilakukan oleh stakeholder. Informasi ini penting untuk merancang strategi politik yang berdampak pada perubahan dan akan menyebabkan interaksi pembuat kebijakan lebih efektif karena langsung berhubungan dengan key stakeholder. Interaksi tersebut juga meningkatkan dukungan terhadap kebijakan atau program yang akan dilakukan oleh key stakeholder. Analisis stakeholder telah dikembangkan untuk lebih memahami kekuatan stakeholder dan posisi mereka pada proses pengembangan kebijakan, tindakan baru yang spesifik, serta menilai implikasi yang dapat timbul dan berdampak pada penerimaan kebijakan baru atau intervensi. Pembuat kebijakan yang dapat mendeteksi dan mencegah kesalahpahaman potensial dan oposisi yang mungkin muncul terhadap kebijakan dengan melakukan analisis stakeholder dan memanfaatkan hasilnya sebelum sebuah kebijakan dilaksanakan. Di sisi lain, analisis stakeholder juga dapat meningkatkan peluang suksesnya kebijakan ketika analisis ini digunakan untuk mengarahkan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, analisis stakeholder juga suatu metode untuk membantu pembuat kebijakan untuk memahami proses kebijakan secara utuh. Melalui analisis stakeholder, pembuat kebijakan mampu mengidentifikasi beberapa stakeholder yang memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Analisis stakeholder menjadi instrumen yang penting untuk mengamati dan menginstruksisasi sebuah faktor yang memegang peranan penting dan membawa dampak kebijakan. Hal ini membantu menentukan cara berinteraksi dengan stakeholder
sehingga dampak positif dari kebijakan dapat dimaksimalkan. Tujuan lebih lanjut analisis stakeholder setelah mengidentifikasi posisi, peran, kepentingan adalah mengusulkan berbagai strategi rencana tindakan untuk mendorong implementasi yang baik dari sebuah kebijakan. Hal ini akan menjadi salah satu upaya meminimalkan kesenjangan antara hasil analisis, penelitian, dan kebijakan. Analisis stakeholder menghasilkan informasi yang berguna dan akurat tentang individu dan organisasi yang memiliki kepentingan dan informasi kesehatan. Informasi ini dapat digunakan untuk memberikan masukan pada proses analisis kebijakan lainnya, mengembangkan rencana aksi untuk menentukan dukungan bagi kebijakan reformasi, dan untuk memandu partisipasi proses membangun konsensus. Pembuat kebijakan harus mengambil langkah lebih lanjut setelah analisis stakeholder dan memanfaatkan informasi yang dihasilkan dari analisis stakeholder untuk mengembangkan dan menerapkan komunikasi strategi, advokasi, dan rencana negosiasi. Secara khusus, manfaat dari pemetaan stakeholder adalah membantu mengklasifikasi, memastikan stakeholder yang berperan sebagai pendukung dan oposisi, menerima dan menyeimbangkan pengaruh, kekuasaan, dan kepentingan stakeholder, serta membantu pembuat keputusan membuat dan memprioritaskan strategi.